gitu. Hmm. Kalau ada 100 orang kerja keras, yang sukses 2, berarti kerja keras bukan kunci sukses. Kunci sukses adalah kebetulan. Kebetulan. Kita sering kali denger ya para contoh-contoh motivator di mana kunci kesuksesan itu adalah kerja keras, dan menurut gua kerja keras itu udah terlalu basi. Karena kenapa? Karena kerja keras itu tanpa diimbangi dengan 3 hal itu tuh nggak cukup gitu. Dan bahkan orang yang kerja keras sekarang aja ya ada yang nggak sukses gitu loh. Kalau misalkan kerja keras dijadikan suatu parameter lo penentu kesuksesan dalam karir lo, dalam apapun itu. Misalkan lo mau mencapai suatu ambisi dan goals lo gitu, dan untuk mencapai ambisi dan goals lo itu contoh motivator tuh bilang kalau kerja keras itu adalah kuncinya gitu. Dan bahkan kuli, pekerja sawit itu aja kerja keras. Mereka ngangkutin barang, mereka ngangkatin beban yang berat setiap harinya, dan itu juga termasuk kerja keras gitu. Menurut gua kerja keras tuh nggak cukup tanpa diimbangi dengan yang namanya konsistensi, fokus, dan obsesi. Jadi di sini gua bakal jelasin lebih dalam parameter kunci kesuksesan. Ya walaupun gue belum sukses, tapi gue yakin 2-3 tahun ke depannya gue bakal sukses. Karena kenapa? Karena gue udah nerapin 3 parameter itu. Kita di dalam hidup pasti mempunyai yang namanya purpose dan ambisi lah, apapun itu ya. Entah itu lu mau jadi content creator, entah lu mau jadi pengusaha sukses, entah lu itu mau nyalek jadi partai DPR, entah itu mau jadi politisi dan segala macamnya. Dan untuk mencapai suatu goals ini ada beberapa variabel dan parameter yang harus kita terapin ke diri kita. Ada beberapa mental model yang harus lu praktekin gitu. Di sini gue bakal nge-breakdown lebih jauh lagi kunci yang meningkatkan peluang lu untuk sukses dalam mencapai suatu ambisi dan goals. Dan kerja keras itu nggak cukup menurut gue. Entah itu mau ngejar ambisi dalam fitness lu pengen punya badan yang bagus, atau lu pengen menunjang karir yang baik gitu untuk hidup lu. Di sini ada 3 parameter yang lu harus terapin ke dalam diri lu sendiri. Di sini gue bakal breakdown 3 parameter yang bisa menentukan peluang sukses lu tuh jauh lebih meningkat gitu. Karena kerja keras itu menurut gue nggak cukup gitu. Dan kerja keras kayak apa sih gitu? Karena kan kebanyakan motivator tuh kan nggak nge-breakdown secara dalam ya. Kerja keras, tapi ya kerja kerasnya tuh maksudnya gimana gitu? Apa yang harus gue terapin? Ada unsur-unsur apa gitu dari dalam kerja keras itu? Oke, parameter pertama itu konsistensi. Oke, jadi konsistensi itu maksudnya apa sih? Kita kan udah sering denger banget ya, oh lu tuh harus konsisten dalam hal ini, lu tuh ngomong tuh konsisten segala macam, tapi definisi yang mencoloknya itu apa? Definisi konsisten adalah dimana lu ngelakuin hal ini secara berulang kali. Jadi ada yang namanya repetitive action, dimana lu ngelakuin aksi ini secara berulang kali setiap harinya gitu. Jadi lu nggak boleh putus, lu harus konsisten. Jadi ya ibarat sholat lah, lu sholat 5 waktu gitu. Itu sholat 5 waktu itu kan lu harus konsisten gitu sampai lu mati, sampai lu meninggal, bahkan sampai lu tua pun lu dituntut buat sholat, buat beribadah sama Allah gitu. Dan bahkan konsistensi ini lu harus lakuin secara seumur hidup gitu loh. Maksudnya seumur hidup ya contohnya kayak ibadah tadi, atau enggak lu pengen bangun suatu karir, setelah karir lu itu terbangun, lu nggak bisa stop dong, lu nggak boleh stop dalam membangun karir lu lagi. Karena kenapa? Karir lu tuh bakal bangkrut lu kalau nggak maintain hal tersebut, lu nggak mempertahankan satu level, dan lu misalkan lu udah nyampe di puncak gitu, terus ya udah lu nggak konsisten, lu nggak maintain karir lu itu gitu, lu nggak ngurus hal ini, apa sih problem yang harus gue evaluasi gitu, apa sih satu hal yang perlu gue improve, dan suatu hal yang harus gue tingkatkan dalam aspek bidang apa gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh aja ya, kayak youtuber yang sekarang itu nge-booming besar banget, viral banget, kayak misalkan Gamal atau ya Deddy Corbuzier. Bahkan mereka ya mulai dari hal-hal kecil, mereka mulai dari langkah-langkah kecil gitu, mereka mulai mengupload video, mereka mulai menjalin relasi ya dengan langkah-langkah kecil gitu. Lu mau mulai dari apapun, lu harus take a first step, lu harus take a small step gitu. Mau sekecil apapun langkah lu gitu. Dan itu nggak harus sempurna, men. Langkah lu tuh nggak harus sempurna dalam memulai sesuatu. Jadi ya kalau lu mau mulai sesuatu ya mulai aja gitu loh. Kayak lu nggak harus, oh gue belum perfect nih, cara gue berartikulasi di kamera gue belum perfect. Ya gue aja jujur gue belum perfect, gue masih ada stutter atau nyendat dalam berbicara di kamera. Misalkan kalau lu pengen jadi content creator, itu adalah salah satu contoh nyata. Kalau lu pengen jadi content creator, ya lu misalkan pengen masuk perguruan tinggi gitu, lu nggak mungkin belajar kayak sehari doang gitu. Lu pengen masuk kuliah gitu, kuliahnya nih kuliah yang tinggi lah, maksudnya banyak saingannya, banyak kompetitor. Lu mau masuk UI, ya lu nggak mungkin dong lu belajar sehari terus lu bisa masuk UI, ya nggak mungkin. Menurut gue ya impossible sih. Karena kenapa? Karena lu masuk jalur UTBK, ya lu nggak bakal bisa memahami materi itu dalam sehari doang gitu loh. Sama juga personal story, gue masuk kuliah UPN veteran melalui jalur UTBK, gue ngambis dari situ, gue konsisten, gue punya boundaries, gue punya pendirian. Kalau gue pengen mencapai suatu hal itu, gue butuh konsisten. Ya alhamdulillah tercapai gitu loh. Dan kalau gue terapin ke semua bidang apapun itu, gue pengen belajar, gue pengen meningkatkan intelektualitas gue, atau enggak misalkan gue pengen jadi nyalek gitu, gue pengen gabung partai, politisi segala macamnya, ya gue bisa mencapai hal itu kalau gue konsisten dan belajar. Ya ibarat makan lah, konsisten itu lu harus ngelakuin hal itu secara rutin dan gak boleh putus. Kalau putus ya otomatis lu mati coy.
Jadi ya lu harus nge-treat semua pekerjaan lu, karir lu, apapun itu dengan yang namanya konsistensi. Dan konsisten ini nggak makan waktu yang pendek, ini makan waktu yang cukup panjang, bahkan ini bisa seumur hidup, dan lu harus tahan sama yang namanya hal ini gitu. Lu harus punya mindset dan mental yang kuat untuk bisa konsisten dan lakuin hal ini secara terus-menerus, secara berulang kali. Gue jamin lu bakal sukses. Jadi setiap hal dalam hidup ya apapun itu ya. Misalkan lu mulai bikin konten gitu, lu mulai nge-gym, lu hasil ide lu tuh nggak bakal jadi selama 1-2 hari. Hasilnya tuh nggak bakal kelihatan saat lu mulai. Misalkan lu udah mulai sekitaran seminggu atau 2 minggu tuh bahkan nggak cukup menurut gua. Untuk lu sukses dalam suatu hal, untuk lu sukses dalam membangun suatu karir lu harus membutuhkan setidaknya ya 2-3 tahun gitu. Dan waktu 2-3 tahunnya ini attention lu tuh full sama hal ini gitu loh. Lu nggak ada distraksi sama sekali, lu fokus dalam ngerjain hal ini gitu. Ya kalau lu itu kerja keras doang ya tanpa diimbangi dengan yang namanya konsistensi ya itu menurut gua useless, itu bullshit. Karena kenapa? Karena lu kerja keras sehari doang terus besoknya lu mageran, lu scrolling TikTok gitu, dan lu harus punya apa ya? Punya keinginan dan hasrat yang kuat dari dalam diri lu sendiri untuk mengerjakan hal ini secara berulang kali gitu, untuk mengerjakan hal ini secara repetitif. Karena terus yang kedua, fokus. Oke, setelah kerja keras itu kan dibagi dengan konsistensi. Jadi setelah konsistensi ada yang namanya fokus. Jadi fokus ini maksudnya apa sih? Jadi fokus ini adalah ketika dimana waktu luang lu tuh gunakan untuk hal ini gitu, untuk suatu hal project lu ini gitu. Misalkan gue jadi content creator, ya udah gue udah konsisten nih, tapi waktu luang gue itu gue pakai buat suatu hal yang mendistraksi gue gitu loh. Karena lawan kata dari fokus itu sendiri adalah distraksi. Waktu luang gue nih nggak gue pakai buat nongkrong, buat party atau segala macam ya, buang waktu keluar sana nongkrong nggak jelas gitu loh. Jadi gue nggunain waktu gue untuk otak gue untuk pay attention sama satu hal, dan yaitu ambisi gue, yaitu goals gue gitu loh. Ya sekarang 2023 internet udah banyak banget ya distraksinya. Lu mau fokus misalkan ya hal sepele aja gitu. Lu mau fokus ngerjain tugas tapi ya at the end lu nggak ngerjain tugas dan lu nunda-nunda hal itu karena lu terdistraksi sama HP lu ngonsumsi TikTok, lu ngeliat story IG story temen lu gitu dan segala macam. Coba sekarang gue saranin lu lihat screen time yang ada di HP lu lihat. Nah kalau misalkan lu gunain gadget lu itu untuk suatu hal yang useless dan bullshit gitu, kayak misalkan nonton porno. Nonton film porno itu salah saya di mana? Nonton porno atau enggak? Ya lu scrolling tiap hari tapi lu nggak ngelakuin suatu hal yang produktif sama diri lu gitu. Lu nggak ngelakuin suatu hal yang produktif untuk menunjang suatu karir lu, yaitu fokus lu gitu. Karena fokus lu ini sangat berharga ya, apalagi ketika lu ingin memulai suatu karir atau ya apapun itulah project lu gitu. Lu nggak punya fokus sama sekali, lu nggak mau terdistraksi, lu nggak punya boundaries, lu nggak punya pendirian untuk menyelesaikan suatu hal itu secara itu saat itu juga gitu loh. Karena lu nggak punya fokus gitu. Terus parameter yang ketiga adalah goals obsession. Jadi maksud di sini adalah lu tuh harus terobsesi banget dengan goals lu harus obsesi banget dengan ambisi yang lu punya gitu. Misalkan lu pengen jadi atlet, lu pengen jadi atlet boxing misalkan, atau enggak lu pengen jadi content creator, ya udah lu harus terobsesi dengan yang namanya progress lu itu gitu. Lu harus terobsesi dengan journey yang lu hadapin, dan selama lu berprogres ya hasil itu nggak bakal perfect coy. Lu nggak bisa expect hasil yang perfect ketika lu menjalani suatu progress gitu, karena ya di progress itu pasti ada hambatan-hambatan atau trials yang kita hadapin. Entah itu lu malas, entah itu lu kayak ngerasa kayaknya gue nggak cocok deh dalam bidang ini, kayaknya gue jadi orang mediocre aja deh, gue jadi orang biasa aja deh. No bro, no. Dan gue yakin lu tuh sebagai manusia punya potensi lebih coy. Kalau lu punya potensi lebih, kenapa lu nggak push yourself to the next level gitu? Lu itu beda dari yang lain, lu itu menonjol dari yang lain gitu. Lu bangun dari tempat tidur lu, terus ya udah lu ngeliat tuh goals gue tuh hari ini loh, goals gue resolusi di bulan ini, misalkan gue pengen jadi cepat kaya, ya udah lu harus punya obsesi sama hal itu gitu loh. Ya ibarat cewek, ya ibarat lu suka sama cewek lah kan, di level 1 tuh lu cuma nge-crush, terus di level 2 tuh lu cinta, terus di level 3-nya itu lu obsesi, lu punya obsesi yang lebih sama cewek ini gitu. Dibandingin lu obsesi sama cewek, kenapa lu nggak obsesi sama goals yang lu punya gitu? Kayak lu mikirin dia mulu gitu, lu mikirin dia terus setiap hari 24 jam. Ya itu goals lu yang lu pikirin, bukan cewek yang emang nggak peduli sama lu, yang nggak mikirin lu sama sekali gitu. Jadi goals obsession ini ngebantu lu banget stay on the track. Karena kenapa? Karena dengan lu mempunyai obsesi, itu lu secara nggak sadar mempunyai hasrat yang besar untuk ngedapetin hal ini gitu loh. Dan ya setiap hari lu mikir gitu, misalkan goals lu tuh belum tercapai, aduh goals gue belum tercapai, ini gue harus work harder deh dari kemarin, gue harus lebih kerja keras dibandingin sebelumnya, dan itu adalah salah satu cara lo untuk bisa meningkatkan peluang sukses lo dalam suatu hal gitu. Itu adalah 3 parameter yang lo harus terapin ketika lo pengen sukses. Parameter di sini sukses menurut gue adalah ketika lo berhasil mencapai suatu goals dan ambisi lo, apapun itu goals lo. Misalkan lo pengen dapetin income dari YouTube,
ini gue personal pribadi ya, gue pengen dapetin income dari YouTube, gue pengen bangun personal branding yang baik, gue bisa berrelasi sama orang-orang penting di luar sana yang intelektual gitu. Dan itu adalah salah satu goals gue, dan goals gue ya di tahun ini belum tercapai, dan gue yakin 2 sampai 3 tahun ke depan goals gue bisa tercapai karena gue udah menerapkan 3 hal tadi, yaitu konsistensi, disiplin, dan goal obsession.